Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Burhan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang penuh barakah. Apa yang kita kaji bersama nantinya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, bekal kita di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita berdakwah di jalan Allah, karena semua itu butuh akan ilmu. Apalagi berkaitan dengan apa yang sebentar lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita temui, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut pendapat yang rajih bahwasanya puasa Ramadan merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Oleh sebab itu, agar Ramadan kita tahun ini lebih baik lagi, lebih barokah lagi, lebih maksimal lagi, mari kita bersama-sama untuk membekali diri kita dengan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa meningkatkan kualitas amaliyah kita selama bulan suci Ramadan. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal ilmu illa qala Allahu qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab, atau lebih tepatnya risalah, yang pada awalnya ini merupakan sebuah muhadharah, sebuah kajian yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Muhsin Ibnu Abdul Aziz Al-Askar hafizahullah, di salah satu lembaga kajian ilmu dalam ilmu Al-Quran, yaitu Markaz Tadabbur Al-Ilmi, yang diketuai oleh beliau Fadilatul Syekh Ad-Doktor Umar Ibnu Abdillah Al-Muqbil, yang merupakan salah satu dosen di Jami'atul Qasim. Risalah ini disebut atau diberi judul Bada'i'ul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabburun wa Tahlil. Bada'i'ul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabbur wa Tahlil.
mendulang faidah dari ayat-ayat as-siyam. Tentunya apa yang akan kita kaji bersama nanti, kemungkinan kami tidak akan membahas huruf per huruf karena ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi akan kita sampaikan poin-poin yang penting yang dituliskan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Ibnu Abdul Aziz Al-Askar hafizahullahu taala, di mana mungkin ada beberapa pembahasan kaitannya dengan bahasa, ya, nahwu sorofnya, mungkin kita sedikit kesampingkan, kecuali apabila itu ada kaitannya dengan penafsiran dan pentadabburan ayat-ayat yang kita bahas. Faqul wabillahi taufiq wa alaihi at-tuklan. Di dalam muqaddimah, sayangnya enggak ada halamannya nih. Di dalam muqaddimah, Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Ibnu Abdul Aziz Al-Askar hafizahullahu taala mungkin halaman di lembar yang ke-6. Beliau setelah membuka dengan muqaddimah, lantas beliau hafizahullah taala mengatakan, fa innallaha amara ibadahul mu'minin an yatadabbaru kitabahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mentadaburi kitabnya yang agung. Inilah mungkin yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita, ya. Banyak lembaga-lembaga tahsin Al-Quran, tartil Al-Quran, tahfidz Al-Quran, mungkin tafsir Al-Quran meskipun jumlahnya enggak banyak, tapi majelis tadabbur Al-Quran ini Allah alam bisawab sudah ada belum? Kalau majelis tahsin jelas, ya, belajar tahsin. Kemudian ya tahsin termasuk tartil, ya tajwid. Kemudian rumah-rumah tahfidz juga, walillahil hamdu wal minnah. Kajian-kajian tafsir juga, walillahil hamdu wal minnah, banyak, ya, di beberapa tempat kajian. Pertanyaannya majelis tadabbur ini masalahnya. Majelis tadabbur. Ya. Karena itulah tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Berbagi. Monggo, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi, ini yang pertama. Wa liyatadzakkara ulul albab, ini yang kedua. Shad 29. Cepet-cepetan. Monggo. Halamannya pun kepanggil dereng. Udah ya? Iya, oke. Monggo Pak Adam. Jenengan sih megang mic kok masalahnya. 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehingga mendapatkan pelajaran. Nih, jadi Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran itu bisa memberikan keberkahan. Itu apabila kita melakukan dua hal yang terdapat di dalam ayat ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati kitab Al-Quran dengan mubarakun, yang penuh barokah. Keberkahan Al-Quran akan bisa didapatkan apabila kita melakukan dua hal.
ingkang sepindah liyadabbaru ayatihi. Kalau kita mau mentadaburi ayat-ayatnya, menghayati, merenungi ayat-ayatnya. Dan ingat, tadabbur itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau kita memahami makna dan ayatnya. Makna dari ayat-ayat tersebut. Dan itu dilakukan dengan apa? Dengan tafsir. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan keberkahan kalau ditadaburi. Kemudian yang kedua, litadzakkur, liyatadzakkara ulul albab. Ditadaburi dan ditadzakuri. Setelah ditadaburi, direnungi, dihayati maknanya, isinya, kandungannya, lalu diambil pelajaran, diambil peringatan, diambil sebagai petunjuk dalam kehidupan. Maka apa gunanya Al-Quran dibaca? Apa manfaatnya Al-Quran dihafalkan? Apa manfaatnya Al-Quran itu ditadaburi kalau seandainya tidak ditadzakuri untuk diambil pelajaran, untuk dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk di dalam hidup. Kemudian ayat yang kedua, surat Muhammad 42. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Cuma ada dua pilihan yang Allah berikan di dalam ayat ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka sudah tertutup? Yang bisa mentadaburi Al-Quran adalah mereka yang memiliki hati-hati yang bersih, hati-hati yang jernih. Maka nanti akan kita bahas di ayat yang ketiga, kenapa Al-Quran disandingkan dengan siam di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kenapa? Ya, karena tujuannya ini. Orang yang hatinya enggak bersih, orang yang hatinya masih kotor, susah baginya untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, inna tadabburul Qur'ani min a'zamil asbab lihusulis sa'adati fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mentadaburi Al-Quran ini keutamaan atau faidah atau buah daripada mentadaburi Al-Quran, yaitu apa? Min a'zamil asbab, termasuk sebab yang paling agung. Untuk apa? Lihusulis sa'adati fid dunya wal akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tarkut tadabbur hirmanun wa khusaratun fadihah. Sementara tidak mau mentadaburi Al-Quran, itu termasuk tanda seseorang terhalang dari keberkahan Al-Quran, terhalang dari kebahagiaan. Wa khasaratun fadihah, dan kerugian yang sangat nyata. Kemudian beliau mengutip ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid jilid pertama halaman 338. Wa sadaqa Ibnu Qayyim rahimahullah idh qala fi kitabihi Bada'iul Fawaid, fama ashaddaha min hasrah wa ma a'zamaha min ghibnah ala man afna awqatahu fi talabil ilmi thumma kharaja minad dunya wa ma fahima haqa'iqal Qur'an wa la bashara qalbahu asraruhu wa ma'ani. Fama ashaddaha min hasrah, betapa ruginya, kata beliau, betapa ruginya. Wa ma a'zamaha min ghibnah, betapa nyeselnya. Siapa? Ala man afna awqatahu fi talabil ilmi, orang yang menghabiskan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu. Lihat, yang rugi yang nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu rugi, orang nuntut ilmu akan nyesel. Bagaimana dengan orang yang sehari-harinya bukan mencari ilmu tapi mencari dunia? Ya, sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, bahkan cenderung kepada maksiat dan dosa. Beliau mensifati para tulabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu, itu rugi, itu nyesel. Kapan?
thumma kharaja minad dunya ma fahima haqa'iqal Qur'an. Orang yang menghabiskan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu, lalu dia meninggal dunia, kharaja minad dunya, keluar dari dunia, wa ma fahima haqiqal Qur'an, tapi dia tidak memahami tentang hakikat Al-Qur'an. Dibaca ya dibaca, dihafalin ya dihafalin, tapi hanya berhenti sampai di situ saja. Makna dan kandungan Al-Qur'an tidak dia pahami dengan baik. Wala basyara qalbahu asraruhu wa ma'ani, dan hatinya tidak terkena dengan makna-makna Al-Qur'an dan juga rahasia-rahasianya. Rahasia-rahasia Al-Qur'an dan juga maknanya. Artinya ayat-ayat Al-Qur'an tidak sampai kepada hatinya. Karena namanya perenungan itu dengan hati. Merenungi, mentadaburi, menghayati Al-Qur'an itu dengan hati. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an tidak sampai kepada hati, bagaimana seorang akan merenunginya, mentadaburinya? Ini. Kemudian wa fahmu haqa'iqil Qur'ani innama yakunu an tariqit tadabbur. Untuk dan memahami hakikat Al-Qur'an, kandungan hal Al-Qur'an itu melalui jalan tadabbur. Wa inna min suwaril Qur'anil azimah suratul Baqarah, dan di antara surat-surat Al-Qur'an yang agung adalah surat Al-Baqarah. Allati akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu warda, riwayat Imam Muslim nomor 804, tentang keutamaan surat Al-Baqarah, inna akhdaha barakah. Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah itu barakah. Arti mengambil di sini adalah membacanya, mentadaburinya. Ini makna daripada akhdaha. Membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya. Itu membawa keberkahan. Watarkaha hasratun, dan meninggalkannya itu merupakan kerugian. Meninggalkan membacanya, mentadaburinya, meninggalkan untuk diamalkannya, maka akan mendatangkan kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan para tukang sihir, para dukun itu tidak akan bisa mengalahkan orang yang mengambil surat Al-Baqarah ini dengan sebenar-benarnya. Wa hiya sanamul Qur'an, dan keutamaan yang kedua dari surat Al-Baqarah adalah sanamul Qur'an. Sanam itu kalau di binatang onta itu punuk. Itu punuk itu sanam. Maka di sini ada puncak Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah adalah puncak daripada Al-Qur'an. Kama thabata dzalika 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, di mana beliau berkata, inna likulli syai'in sanaman. Inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki puncak. Wa sanamul Qur'an suratul Baqarah, dan puncaknya Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah. Wa inna likulli syai'in lubaban, dan sesungguhnya segala sesuatu itu punya lub, inti, memiliki inti. Wa lubabul Qur'anil mufassal, dan inti Al-Qur'an adalah surat-surat Al-Mufassal. Disebutkan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Imam karangan Al-Imam At-Tabrani, dan juga Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Wa qad istamalat hadhihi suratu ala katsirin min al-ahkam syar'iyyah, dan surat Al-Baqarah ini mencakup banyak sekali dari hukum-hukum syar'i. Wa min dzalika siyamu syahri Ramadan, di antaranya adalah puasa bulan Ramadan. Wala raiba anna shaumahu faridatun rabbaniyah wa ruknun min arkanil Islam. Wala raiba, dan tidak dipungkiri lagi
anna saumahu, bahwasanya puasa di bulan Ramadan faridatun rabbaniyah, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruknun min arkanil Islam, dan salah satu dari rukun Islam. Fasaumuhu thabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan puasa Ramadan itu ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kitab ini termasuk salah satu upaya untuk menjelaskan tentang ayat-ayat puasa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah kita ngambil 2 ayat terlebih dahulu karena ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Dan insyaallah 2 ayat di sesi pertama, 2 ayat di sesi kedua, dan 1 ayat di sesi ketiga, karena ayat 187 ini cukup panjang. Ya, dengan memohon taufik dan juga hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai biidznillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Moga badam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 184, yaitu dalam beberapa kali yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak kali yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakallah khairan. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita mulai ini dari ini dulu. Ya. Di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu katsiran ma tusaddarul ayatu bihadan nida. Banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan seperti ini. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan panggilan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali, puluhan ayat. Wala siyama ayatul ahkam. Lebih-lebih ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum Islam. Tentang hukum-hukum Islam. Walihada, oleh sebab itu dalalatun bayaniyatun wa fawaidu. Maka dari itu banyak sekali ya faidah-faidah yang bisa kita ambil. Famin dzalik, apa faidah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu? Yang pertama, faidah yang pertama ini dari kata ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa? Al-ihtimam. Dalilun 'alal ihtimami bil hukmil mutahaddatsi anhu. Ketika sebuah ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini butuh perhatian khusus. Karena kita yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, dalilun 'alal ihtimami bil hukmil mutahaddatsi anhu. Dalil
tentang pentingnya memperhatikan hukum yang akan dibahas di dalam ayat ini. Maka dari itu nanti di halaman berikutnya al-muallif hafizahullah taala mengutip ucapan daripada al-Imam, ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah, ya. Bahwasanya riwayatnya ada salah seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian orang itu meminta nasihat. Ihid alayya. Tolong nasihati aku. Tolong nasihati aku. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah memberikan nasihat ini. Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Fa'ar'iha sam'ak. Tolong, ya, tolong perhatikan dengan telingamu. Dengarkan dengan baik. Fa'ar'iha sam'ak. Tolong dengarkan dengan baik. Kenapa? Fa innahu khairun tu'maru bihi. Di halaman berikutnya nanti. Karena apa yang akan disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti satu di antara dua hal. Khairun tu'maru bihi, kebaikan yang diperintahkan kepadamu. Au syarrun tunha anhu, atau kejelekan yang dilarang atasmu. Dan di sini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau enggak yang baik yang diperintahkan, pasti yang jelek yang harus ditinggalkan. Maka perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Menggunakan ya ayyuhalladzina amanu untuk memperhatikan hukum yang terkandung yang akan dibicarakan di dalam ayat tersebut. Kemudian faidah yang kedua, annan nida biwasfil iman dalilun ala anna tanfidha hadzal hukmi, sebagaimana yang ana omongkan di awal, hal-hal yang berkaitan dengan bahasa tidak kami baca. Langsung ke nomor 2. Tsaniyan, annan nida, bahwasanya panggilan biwasfil iman, dengan sifat keimanan, ya, dengan sifat keimanan, dalilun ala anna tanfidha hadzal hukmi wa huwa siyam min muqtadayatil iman. Kenapa menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa, ya, mengamalkan, mempraktekkan kandungan daripada ayat ini termasuk konsekuensi daripada keimanan. Termasuk konsekuensi daripada keimanan. Maksudnya apa? Nek sampean ngaku iman, maka lakukan yang ini. Karena apa yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu merupakan konsekuensi dari ucapan kita amanna, aku telah beriman. Maka dari sini kita mendapatkan satu faedah, yang namanya keimanan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Yang namanya keimanan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Oleh sebab itu ketika para ulama rahimahumullah jami'an mendefinisikan iman itu apa? Tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah pengakuan dengan hati. Ya? Pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, pengikraran dengan lisan, dan buktian dengan amalan anggota badan. Ini. Kenapa kata ya ayyuhalladzina amanu? Karena sesuatu yang datang setelahnya merupakan konsekuensi daripada keimanan. Tsalitsan, yang ketiga. Faedah yang ketiga, adalah min muqtada al-iman. Kemudian yang ketiga, anna tarkas siyama naqsun fil iman. Kenapa pakai ya ayyuhalladzina amanu? Karena barang siapa yang meninggalkan puasa, meninggalkan perintah yang disebutkan atau melanggar larangan yang disampaikan, itu akan menjadikan keimanan seseorang berkurang. Keimanan seseorang itu berkurang.
Ini 3 faidah tentang pembukaan ayat dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, agar diperhatikan, agar mendapatkan perhatian tentang hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan di dalam ayat tersebut termasuk konsekuensi daripada keimanan. Kemudian yang ketiga, sebagai dalil barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut berarti keimanannya berkurang. Tambahan lagi tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala, yaitu apa? Dengan disebutkannya ya ayyuhalladzina amanu, ini kata sebagian ulama nidaul hubbi minallahi limahbubihi. Ini merupakan panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya secara khusus. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali menggunakan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pakai ya ayuhan nas. Pakai ya ayuhan nas. Pakai ya bani Adam. Pakai ya bani Adam. Jadi Allah di dalam memanggil manusia itu terkadang pakai ya bani Adam, seperti ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, atau pakai ya ayuhan nas seperti di dalam panggilan pertama di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman, panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian faedah yang keempat, tidak ada di dalam, tidak disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, ya ayyuhalladzina amanu, ini berkaitan dengan hukum fikih, bahwa syarat wajibnya puasa adalah iman. Syarat wajibnya puasa adalah iman. Maka dari itu orang yang tidak beriman, orang yang belum Islam, maka tidak wajib baginya puasa. Tidak wajib baginya puasa. Ya. Maka disebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu karena syarat wajibnya puasa itu adalah iman. Berapa itu? Sekarang 5. Enam, satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Diawalinya ayat-ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan bahwasanya syarat diterimanya satu amalan ibadah adalah iman. Syarat diterimanya amal ibadah itu adalah iman. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sahnya, syarat diterimanya sebuah amalan. Maka di dalam puasa Ramadan Rasulullah SAW bersabda apa? Man shoma Ramadana, apa dasarnya? Imanan wahtisaban, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini 6 faidah diawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ada satu hal yang menarik disampaikan oleh Asy-Syaikh, lanjutannya di bawah kalimat salisan, wa thamma qa'idatun mufidatun. Ada kaidah yang sangat penting, yaitu apa? Annahu idza nudiyal insanu biwasfin fa innahu yazdadu wasfuhu hadza bihasabi ziyadatihi fi ma wujjiha lahu. Ya. Satu tambahan lagi berarti sebelum kita bahas yang ini. Yang ketujuh. Baru 6 ya? Yang ketujuh. Ketika ada ucapan ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan salah satu bentuk motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, semangat dari Allah Subhanahu wa taala ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, agar kita senantiasa menjaga keimanan kita dan meningkatkannya. Menjaga keimanan kita dan meningkatkannya. Jangan sampai iman itu lepas.
Jangan sampai iman itu hilang. Jangan sampai iman itu menurun dalam jangka waktu yang panjang. Ketika sedang melemah, menurun, berusaha untuk ditingkatkan. Dan salah satu cara meningkatkan keimanan adalah dengan menjalankan ibadah. Makanya Syekh di sini mengatakan apa? Hafizahullah taala, annahu idza nudiyal insanu biwasfin. Apabila seorang manusia dipanggil dengan satu sifat tertentu, di sini sifatnya iman. Apabila seorang manusia dipanggil dengan satu sifat tertentu, fa innahu yazdadu wasfuhu, maka sesungguhnya sifat itu akan bertambah. Fa innahu yazdadu wasfu hada, sifat itu akan bertambah bihasabi ziyadatihi fima wujjihalahu, tergantung tambahan amalan yang diperintahkan kepadanya. Jadi apabila seseorang dipanggil dengan satu sifat tertentu, maka sifat tersebut akan bertambah tergantung dengan apa? Tambahnya dia melakukan apa yang diperintahkan. Maka dalam risalahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala mengatakan dalam kitabnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, salah satu upaya meningkatkan keimanan kita adalah dengan jalan mengamalkan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dipanggil dengan panggilan iman, maka iman ini akan bertambah sesuai dengan apa? Bertambahnya dia mengamalkan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan. Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan ya talibal ilmi ihfaz ma taqra, wahai penuntut ilmu, hafalkan apa yang kamu baca. Fa innaka idza zaddatta fil hifdzi fa innahu yukammilu fika wasfu at-talab lil ilmi. Fakadzalikal amru huna. Apabila kamu katakan kepada teman kamu, wahai penuntut ilmu, hafalkan apa yang kamu baca, maka semakin bertambah hafalanmu, maka semakin lengkap pada dirimu sifat sebagai seorang penuntut ilmu. Semakin bertambah hafalanmu, semakin lengkap sifatmu menyandang gelar talibul ilmi. Demikian juga di sini. Demikian juga di sini. Ini. Oleh sebab itu ikhwatal Islam wa akhwati fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an, ada kurang lebih 7 faidah dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka seyogyanya bagi kita apabila kita mendengarkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus menyadari bahwa diri kita itu sedang dipanggil. Sedang kita lagi dipanggil. Ini jadikan sebagai apa? Sebagai slogan kita, sebagai pegangan kita. Idza sami'ta nida'al iman fasma' wa ansit. Idza sami'ta nida'al iman, apabila Anda mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tolong dengarkan dan perhatikan. Karena semuanya untuk maslahat. Fa innahu imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Bisa jadi itu kebaikan yang diperintahkan atau kejelekan yang harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Dari kutiba alaikumus siyam ini menunjukkan tentang apa? Satu faidah saja, yaitu kewajiban berpuasa. Wajibnya berpuasa. Diwajibkan. Kewajiban berpuasa di mana kita ambil dari kalimat kutiba, telah diwajibkan. Yang kedua dari kalimat alaikum, atas diri kalian. Maka dikatakan oleh Syekh, idza marra bika qauluhu kutiba alaikum fa ma'nahu fil Qur'an furidu alaikum. Maksudnya adalah diwajibkan atas kalian. Wa qad iqtadat hadhil kalimatul wujuba min wajhain. Kalimat ini menunjukkan sifat yang wajib dari dua sisi. Yang pertama adalah kata kutiba. Kemudian yang kedua kata alaikum.
kutiba dan kata alaikum. Yang diwajibkan apa? As-siyam, puasa. As-siyam, puasa itu kata Syekh di sini, nanti dia harus sendiri aja. Itu arti dasarnya kata al-imsak, yaitu menahan. Menahan. Kata al-imsak yaitu menahan. Yaitu apa? Tolong diperhatikan karena ini nggak ada halamannya ya. Apa itu puasa? Al-imsaku biniyatin 'anit ta'ami wasyarabi wasairul muftarat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang namanya puasa secara syariat adalah menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Maka kata kutiba alaikumusiyam ini menunjukkan wajibnya puasa dari dua sisi, dari kata kutiba dan alaikum. Dan puasa merupakan rukun Islam yang mana barang siapa mengingkarinya maka dihukumi kafir. Kemudian ikhwatul Islam, azzani Allahu wa iyyakum jami'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa itu bukan syariat yang Allah turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diwajibkan. Jadi di sini persamaan antara kita dengan ahlul kitab, umat-umat sebelum kita, itu di dalam masalah kewajiban puasa. Tentang kewajibannya tok. Adapun caranya, waktunya dan sebagainya itu tentunya berbeda. Itu tentunya berbeda. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud puasa orang-orang sebelum kalian itu apa? Tapi semuanya nggak ada dalil. Ada yang mengatakan puasanya mereka itu puasa Asyura. Ada yang mengatakan puasa mereka itu puasa 3 hari setiap bulan dan seterusnya, tapi nggak ada dalil. Yang jelas bahwasanya puasa bukan hanya syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini. Ikhwatul Islam wa khatifiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Apa fungsi daripada Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama, dari kata kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Faedah yang pertama adalah agar kita itu merasa bahwa bukan hanya kita saja yang mendapatkan kewajiban seperti ini. Bukan kita saja yang mendapatkan kewajiban seperti ini. Jadi untuk ngayem-ngayemi, kalau seandainya kita diberi tugas, tapi kita tahu kok guru aku sing dikai tugas tok, kira-kira abot apa enteng? Abot. Tapi nek misalkan kita tahu, oh jebule dudu guru aku, jebule kabeh entuk tugas, kira-kira enteng apa enteng? Enteng. Itu tujuannya. Agar kita merasa apa? Ringan. Oh ternyata puasa itu bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk yang lain pula. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang sangat indah sekali. Apa itu? At-takalifu idza ammat khafat. At-takalif, tugas-tugas itu idza ammat, apabila diberlakukan secara umum, khafat, maka akan terasa ringan.
maka terasa ringan. Mergone apa? Koncone akeh. Tunggale akeh jebule. Bolone akeh. Itu kaidahnya. At-takalifu idza ammat khafat. Ya, tugas itu ketika diberlakukan untuk semuanya menjadi ringan. Mulane sampean misal dulu ingat terlambat di jemur di depan kelas. Ngoten to? Nek dhewean ketoke piye? Tapi nek jebule oke, enek wong 10, malah gojek. Ora krasa jebule rampung to. Pingine apa nambah kan gitu kan? Mergone tapi nek dhewean ya Allah panas kentang-kentang gitu kan? Ini loh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Seolah-olah mengatakan apa? Dudu sampean tok sing tak kei kewajiban puasa. Umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Gitu loh. Sebagaimana al-masaibu idza ammat khafat sama. Al-masaibu idza ammat khafat. Demikian juga musibah, ujian. Kalau ternyata yang menghadapi dan mengalami cobaan itu banyak orang, terasa ringan. Ya, terasa ringan. Makanya di sini disebutkan ucapan al-khonsa. Al-khonsa ini salah seorang penyair ya di zaman jahiliyah. Dia mengatakan apa? Walaula kathratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi wa ma yabquna mithla akhi walakin u'azzin nafsa anhu bitta'assi. Kalau seandainya bukan karena banyaknya orang yang tertimpa musibah sepertiku, niscaya aku akan bunuh diri ketika saudaraku meninggal. Jebule sing saudarane meninggal banyak. Akhirnya apa? Wa ma yakuna mithla akhi walakin u'azzin nafsa anhu bitta'asi. Akhirnya aku ora sida bunuh diri mergone sing liyane yo ora bunuh diri. Jebule musibah padha. Di dalam sebuah kitab ada sebuah cerita Raja Iskandar Makedonia, Iskandar Agung, ketika akan meninggal dunia, pesan sama ibunya. Pesan sama ibunya. Pokoknya nanti sebelum saya wafat, atau ketika saya sudah mati, tolong tulis di depan pintu rumah, pintu istana, la ya'tihi ahadun asobathu musibah. La ya'tihi ahadun asobathu musibah. Jangan pernah ada yang datang ke tempat ini orang yang pernah kena musibah. Jadi syarat takziah itu apa syaratnya? Sopo sing gelem sopo sing pengin takziah, syaratnya orang itu adalah orang yang nggak pernah kena musibah, nggak pernah dicoba, nggak pernah diuji. Ternyata betul. Ternyata betul. Nggak ada yang datang. Gak ada yang datang. Mergone apa? Kabeh wong mesti diuji. Ini nasihat secara tidak langsung dari Raja Iskandar tadi, bahwasanya ojo nemen-nemen, ojo kebanjur nek menyesali sebuah ujian dan cobaan. Koncone oke. Ini sehingga akan terasa ringan, itu namanya puasa. Akannya terasa ringan, itu namanya puasa. Faedah yang kedua disebutkannya kama kutiba alal ladzina min qablikum adalah apa? Itharatul azaim listikmalil fadail. Membangkitkan semangat agar kita itu bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya. Ayo, umat-umat sebelumnya saja diwajibkan atas mereka puasa. Kalian juga diwajibkan atas kalian puasa. Ayo berlomba-lomba, api-apian di dalam menjalankan puasa. Sama. Tugasnya sama. Kan biasanya gitu kan. Siapa yang tugasnya paling bagus, nilainya juga bagus. Santri-santri kita misalkan, siswa-siswi kita dikai tugas podo kabeh to, podo kabeh. Sing jawabane paling apik, paling cepat, paling bener, entuk biji sing paling oke kan gitu kan? Itulah. Karena apa? Pembebannya sama.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan semangat kepada kaum muslimin, ayo podo-podo syariat puasane sampean kudu luwih daripada umat-umat sebelum kalian. Umat sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Dan tentunya kita enggak mau kalah dengan mereka. Kita tidak mau kalah dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita memang datang terakhir. Kita memang datang terakhir. Tapi kelak di akhirat kita yang pertama. Kita yang pertama. Kemudian la'allakum tattaqun. Poin yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita la'allakum tattaqun, bahwasanya tujuan puasa adalah agar kalian bertakwa, Ini. Dan satu hal yang sangat indah sekali di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, nyuwun sewu. Ya, belum ketemu kan? Iya, makanya pakai ini aja. Apa namanya? Inti yang ada dalam kitab ini. Bahwasanya inti daripada puasa adalah takwa. Maka begitu indahnya Allah membuka ayat puasa dengan menutup ayat pertama di dalam rangkaian ayat puasa dengan takwa dan menutup ayat terakhir dengan takwa. Tobi ayat yang ke-180 berapa? 187-nya. La'allahum yattaqun. Masya Allah. Di ayat awal ditutup dengan takwa, di ayat terakhir ditutup dengan takwa. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwasanya inti daripada disyariatkannya puasa adalah takwa. Kenapa harus takwa? Kenapa harus takwa? Kenapa enggak biar menjadi sosok pribadi yang apa gitu? Kenapa harus takwa? Karena takwa ini puncak. Ya. Hampir semua ibadah tujuannya takwa. Maka dari itu ikhwatal Islam wa akhwati fiddin azzani Allah wa yakum jami'an. Panggilan Allah pertama di dalam Al-Qur'an itu apa? Panggilan Allah pertama di dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 21. Ya, 21 ya. Ya ayyuhan nas. Coba Al-Baqarah 21 benar kalau salah. Iya. Coba baca ayatnya, Mas. Amin qablikum lihat. Itu panggilan pertama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman. Perintah pertama kali tentang apa? Tentang tauhid, tentang ibadah. Dan larangan pertama kali dari Allah adalah menyekutukan Allah. Di ayat berikutnya, alladzi khalaqalak alladzi firasha was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Lihat, perintah pertama Allah untuk semua umat manusia adalah u'budu rabbakum. Larangan pertama dari Allah untuk semua manusia adalah fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Tauhid dan syirik. Itu perintah pertama dan larangan pertama. Lihat. Allah perintahkan itu apa? U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Puasa untuk kalian dan untuk orang-orang sebelum kalian. Di situ apa? Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Ibadah, semua ibadah apapun bentuknya itu ujung-ujungnya takwa. Dan takwa merupakan wasiat Allah untuk orang manusia
gandengan erat antara iman dan takwa. Dengan iman dan takwa seseorang mendapatkan derajat kewalian. Dan bukan syarat seorang wali nek dibaca orang apa. Iso ngawur, iso ilang. Itu bukan syarat seorang wali. Seorang wali syarat itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan itu tidak indah sekali. Antara iman dan takwa tengah-tengahnya Allah. Tengah-tengah antara iman dan takwa apa? Puasa. Makanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu dengan puasa. Dengan iman dan takwa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kullu mu'minin taqiyyin waliyun. Al-wali kullu mu'minin taqi. Jadi kalau mau ditanya, puasa ini sajane nopo? Mus 60 63. Wali Allah itu kullu mu'minin alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kenapa harus takwa? Ada satu hal yang sangat menarik. Iman. Ini cenderung amalan yang manfaat atau tidak? Siap. Manfaat atau tidak? Takwa, kenapa atau tidak? Tidak. Berdiri tidak amalan semuanya bermuara kepada kerahasiaan. Takwa itu ada di hati. Iman itu sesuatu hal yang rahasia. Takwa juga, puasa juga. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam hadis kutsinya, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li." Semua amalan manusia punya kecuali puasa itu untuk saya. Makanya ayat yang pertama ini satu hal yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran apa? Pentingnya kerahasiaan dalam amal. Jangan suka pamer. Jangan suka riak. Jangan suka sum'ah. Sama semua. Kata kunci dalam ayat yang pertama iman, puasa dan takwa semuanya hubungannya dengan hati manusia. Sesuatu yang ada dalam hati manusia, suatu hal yang rahasia. Maka berusahalah untuk merahasiakan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ini pelajaran pertama yang sangat penting dari ayat. Rahasiakan amal. Maka para ulama salaf mengatakan apabila kalian bisa menyembunyikan amal perbuatan kalian dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, karena sekarang ini yang bisa menyelamatkan kita adalah amalan yang tersembunyi. Kitmanul amal, yaitu menyembunyikan amal perbuatan. Kenapa? Karena kita sekarang ini luar biasa. Medsos. Setiap kali apa yang kita lakukan kadang kita sebar, kita posting, ya kan? Posting. Kita dengan juga ini, alhamdulillah lagi ngaji nanti. Orang sindir, ini. Enggak, alhamdulillah. Itu kan buatan dokter HP, tapi tidak dokter. Ikhwatal Islam wa hadirin azani Allah wa ikum jami'an. Ayat yang kedua, ayyaman ma'dudat. Yang pertama ini. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu berapa hari toh? Ayyaman ma'dudat. Kenapa pakai kalimat ayyaman ma'dudat? Kenapa enggak terus terang? Puasa yang diwajibkan itu di bulan Ramadan. Oh, nanti dulu ojo buru-buru sih. Itu nanti ada di ayat yang ketiga. Ya. Artinya apa? Pelan-pelan, alon-alon, ojo gerusa, ini penting. Kadang kita itu gerusa, langsung tuh poin wae ora. Pelan-pelan, ya. Puasa itu diwajibkan ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Ma'dudat di sini artinya qalilat. Hari-hari yang sedikit.
dibandingkan dengan hari-hari tidak diwajibkannya puasa. Mulakno sing sithik gur sedilit dimaksimalkan secara baik. Lawi singkat sithik cepet meneh koyo disia-siakan. Itu loh pesan Allah Subhanahu wa taala yang ingin disampaikan kepada kita. Wong mukmin, poso kuwi gur sedilit, gur pirang-pirang dina tok, ora wulanan. Mulakno sing sithik gur sedilit manfaatkan dengan baik ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyama ma'dudat itu satu. Faedah yang pertama, agar kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena umur kita sedikit, belum tentu Ramadan ini Ramadan lanjutan untuk Ramadan berikutnya. Siapa ngerti ke Ramadan terakhir? Ramadan medeni. Iya kaya ngono kuwi harus disadari. Ya. Gini. Ayyama ma'dudat pesan yang pertama, agar kita memanfaatkan waktu yang sedikit itu dengan baik. Yang kedua, ini menunjukkan rahmat Allah. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hei menungso, poso kuwi gur sedilit ora akeh gitu loh. Ini bentuk rahmat Allah. Kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kira-kira pirang menit keh? 10 menit. Waduh, cukup berarti. Lanjut nanti. Oke. Ayyama ma'dudat. Setelah disebutkan waktunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan siapa yang boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridon au ala safar. Mulailah disebutkan mereka yang dikecualikan dari orang-orang yang wajib berpuasa. Yang pertama maridon. Yang kedua musafir. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Tak ngombe sih. Ya. Berkaitan dengan yang pertama, orang yang dikecualikan dari kewajiban berpuasa adalah maridon. Maridon itu artinya orang yang sakit. Ingat, sakit yang dimaksud adalah sakit yang mana apabila seseorang melakukan puasa itu akan memberatkan dirinya atau bahkan membahayakan dirinya. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh karena itu kondisi orang yang sakit kaitannya dengan puasa ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, orang yang sakit tapi puasa tidak mempengaruhi dia. Ya, artinya sakitnya sakit ringan. Sakitnya sakit ringan. Ya. Nek poso ki ora berat, ora betur, ora bahaya. Orang yang sakitnya kayak gini gak boleh tidak berpuasa. Harus puasa, wajib puasa. Misalkan apa? Pilek. Panu sakit tuh bukan tuh? Ya sakit. Kudis kan kata? Jadi kalau sakit itu orang puasa nggak membahayakan dan tidak memberatkan, maka wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa. Mau puasa amin raposo, aku lagi loro, lha ngopo lha iki keperang, ngerti keperang nggih ngawan? Napa keperang niku? Kepiris. Bahasa kula. Kepiris. Lagi apa jane ngocai brambang kepiris. Wah iki. Terluka kan sakit kan gitu kan? Tetap puasa wae. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit yang apabila dia berpuasa, puasa itu berat baginya tapi tidak membahayakan. Berat. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh tidak berpuasa, bahkan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki kemudahan bukan kesusahan.
Misalkan ya orang tersebut pusing banget. Pokoknya kalau puasa geletak langsung. Ora iso ngopo-opo. Ora iso ngopo-opo. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk tidak berpuasa karena itu rukhsah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu. Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil sebagaimana Allah itu marah ketika maksiatnya dilakukan. Kondisi yang ketiga adalah ketika orang yang sakit itu berpuasa dan puasa itu membahayakan. Ini sudah sampai derajat apa? Membahayakan. Maka kondisi yang seperti ini dia justru wajib untuk tidak berpuasa. Kalau dia puasa nggak boleh. Kenapa Ustaz kok sore itu? Iya, karena dia mencelakai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri." Dan Rasulullah SAW menyatakan, "La darara wala diror," bahwasanya seseorang itu tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri dan juga membahayakan diri orang lain. Contoh kondisi yang ketiga ini contoh kondisi yang ketiga ini adalah ketika seseorang dengan sakitnya dia harus makan obat sekian jam sekali. Ada yang penyakit kayak gitu? Ada. Nasallallahu salamat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari penyakit yang seperti itu. Pokoknya kudu ngombe obat terus ya. Sekian jam sekali. Atau ketika dia puasa akan menghambat kesembuhannya. Atau akan membahayakan kesehatannya. Ini ya. Maka tidak diperbolehkan berpuasa. Kemudian orang yang kedua adalah musafir. Orang yang musafir. Tapi ingat, ada satu catatan penting. Kalimat ala safarin. Ala safarin. Itu di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala menyebutkan satu hal yang penting. Kenapa ketika safar pakai ala, marot enggak pakai ala? Ala marodin ala safarin. Karena kata ala itu menunjukkan adanya niat. Niat. Jadi wa man kana minkum maridon, apabila salah menyatakan sakit au ala safarin, atau berada di atas safar. Berarti itu kan kehendak dari dia untuk safar. Apa ini uang pingine loro? Kan enggak ada. Tapi kalau pingin safar lah ada kan gitu kan. Makanya di sini pakai ala safarin. Dan safar yang seperti apa? Ingat. Kapan seorang musafir itu boleh tidak berpuasa? Artinya kapan dia makan? Selama dia masih di rumahnya. Ini penting. Mau pokok sampai nesus mangan. Akorp safar kok nang Jakarta. Tapi jika ngumah, maka nggak boleh. Kapan dia diperbolehkan makan? Saat dia meninggalkan kotanya, batas kota. Nek saka salat iku nek arep nang ngulon di batasnya. Semarang yuk kadoan. Hah? Oh, Tuntang. Ya udah Tuntang. Itu baru boleh makan. Tapi nek jina ngumah, ya kok temal sarapan kan 15 menit meneh safar. Enggak boleh. Tidak boleh. Ya? Ini penting. Dan seorang musafir kaitannya dengan puasa ada 3 kondisi. 1. Apabila seorang musafir dia puasa dan dia akan mendapatkan masyaqqah. Akan mendapatkan apa? Masyaqqah, yaitu kesulitan. Maka dalam hal ini dia wajib membatalkan puasa. Wajib membatalkan puasa. Dalilnya mana? Hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu.
Azan. Sudah masuk. Oke, 3 menit. Oke. Ya. Nanti pada azan Anda minta waktu sedikit untuk menyelesaikan ini. Jarak berapa menit azan dan iqamat? 15, insyaallah cukup. Biar nanti di sesi kedua kita masuk ke ayat yang ketiga dan keempat insyaallah. Yang pertama, orang yang ketika puasa akan memberatkan dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh tidak berpuasa. Batalkan puasanya. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk Fathu Makkah. Itu di bulan Ramadan. Fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Di tengah perjalanan dan mereka pada puasa. Banyak orang yang kesusahan. Ini awake dhewe tele-tele. Nek sing lemes, nek sing ora kuat mlaku kan gitu kan. Akhirnya dilaporkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, innan nasa qad saqqa alaihim as-siyam. Wa inna ma yanzuruna fima fa'alta. Wahai Rasulullah, orang-orang sudah kesusahan sekali untuk melanjutkan puasa. Tapi mereka tetap berusaha bertahan karena mereka ingin melihat apa yang hendaknya akan engkau lakukan. Rasulullah SAW wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau adalah diutus Allah untuk rahmat seluruh manusia. Akhirnya apa? Beliau minta air minum. Lalu beliau minum. Itu padahal ba'da asar. Jenis dari pirang menit Pak? Bergelis jilid Pak. Antara asar sama maghrib pun gelis ini Pak. Mulane. Umur asar guys. Wis manjing asar gitu kan. Berarti cedak kan. Wis cedak banget. Tapi Rasulullah SAW meskipun demikian enggak seperti kita. Alah bergelis-gelis ayo lanjut kan ngono. Enggak seperti itu. Akhirnya Rasulullah minta minum, beliau minum dan beliau angkat tinggi-tinggi air minumnya. Diminum. Akhirnya sebagian sahabat ikut membatalkan puasa. Tapi masih ada orang yang tidak mau berbuka, tidak mau membatalkan puasanya. Apa jawaban Nabi SAW? Ulaikal usat. Mereka maksiat, mereka ahli maksiat. Lah. Dikatakan ahli maksiat kapan? Orang dikatakan bermaksiat kapan? Ketika meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Berarti dosa kan? Dosa. Makanya orang maka dikatakan wajib untuk membatalkan puasanya. Kalau safar itu begitu melelahkan, begitu membahayakan ke kondisi fisik, begitu menyusahkan. Ini kondisi pertama. Yang kedua adalah seorang musafir yang ketika dia puasa, dia mendapatkan kesusahan tapi enggak banget. Maka dalam hal ini hanya dianjurkan saja. Hanya dianjurkan saja. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sedang jalan-jalan, tiba-tiba ketemu sama kerumunan orang. Ternyata mereka lagi ngipas-ngipasi seseorang yang pingsan. Orang yang pingsan karena puasa. Lalu Nabi SAW bersabda apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Nabi tidak mengatakan dia berbuat maksiat, tapi hanya bukan termasuk perbuatan baik berpuasa saat safar. Itu bagi orang yang itu. Bagi orang yang puasa itu tidak menyusahkan, berat banget. Hanya memang susah tapi enggak tidak nemen. Satu lagi tanggung terakhir yaitu safar yang mana seseorang itu santai. Numpak piye? Numpak wae kereta, sing pena atau pesawat. Ada kesusahan enggak? Ada masalah enggak? Tidak. Maka dalam hal ini maka dalam dini orang tersebut dikasih pilihan. Nek arep ora poso yo monggo, tapi nek poso kuwi luwih apik. Kenapa puasa itu lebih baik? Yang pertama, karena dia akan mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Karena puasa yang dilakukan di bulan Ramadan berbeda dengan puasa yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Karena kita nggak tahu 2 hari 3 hari ke depan apakah kita masih bisa berpuasa ataupun tidak. Yang ketiga, lebih semangat mergone koncone akeh. Yang keempat, lebih ringan dilakukan. Karena di bulan Ramadan yang Allah berikan segala bentuk kemudahan. Allah a'lam bishawab. Adzan terlebih dahulu. Monggo.